Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya Muhammad Isbat SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 3 Sigeri, akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan Bapak M. Asnir SAG MPD, dan hari ini saya bersama beliau. Selamat pagi Pak Asnir. Saya senang bertemu Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan mengajar Bapak. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Anda, Pak? Terima kasih, Pak. Saya ingin Bapak membantu saya Ya, Pak. dalam meningkatkan kemampuan saya Ya. dalam proses belajar di kelas 7 Ya. terkait pembelajaran pendidikan agama Oh, Islam. begitu, Pak ya. Baik. Saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Adapun tujuan diadakan kegiatan pra-observasi ini, Pak, adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti. Dan kenapa kita pagi ini melakukan pra-observasi adalah tujuannya sebagai langkah awal agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak. Begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, sebelumnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti, Pak? Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, Pak, anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa membaca setiap harakat dengan baik, bisa menuliskan beberapa ayat-ayat Al-Quran, dan mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya, Oh ya, begitu supaya ya. bisa menjadi pedoman. Ya, bagus sekali, Pak. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini, Pak? Baik. Rencana pengembangannya yang ingin saya capai ada dua, Pak, Ya, yaitu pengembangan pengetahuan pengembangan pengetahuan, Pak, ya. dan pengembangan keterampilan baca tulis Al-Quran. Oh ya, jadi seperti itu, Pak. Ya. Pengembangannya yaitu bagian aspek pengetahuan Pengetahuan. anak-anak dan keterampilan para siswa, ya, Pak ya. Nah, selanjutnya, Pak, saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Dari strategi pembelajaran apa, atau model pembelajarannya seperti apa, ataupun metode yang pembelajaran yang akan pergunakan Bapak di kelas. Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan Ya, adalah pembelajaran berdiferensiasi berintegrasi ya, berdasarkan Ya. kesiapan belajar Ya, siswa ya, ya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial Ya, ya, betul, Pak. Ya, dan emosional. ya, Kemudian saya akan melakukan Ya. pembagian Ya. kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. ya. Oke, Pak. Dan untuk model saya gunakan Ya. adalah model pembelajaran berbasis masalah Ya. atau proyek basis Ya. learning. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, Ya. tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagus sekali, Pak, metode dan Betul. model-model pembelajarannya. Baik, Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya, Ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa betul. yang diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran sosial dan emosional seperti itu, Pak ya. Ya, Menggunakan pembelajaran berbasis masalah ataupun proyek berbasis basic learning. Untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan seperti itu, Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran, Ya, mungkin saya akan menggunakan ya, media tafsir ya, dan Al-Quran, ya, mempergunakan LKPD Ya. atau lembar kerja, dan juga Ya. laptop. oh ya, baik, Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut?
di hari apa, di kelas apa, dan di jam berapa, pelajaran ke berapa Pak? Nah, kebetulan Pak, saya ada jadwal hari ini di kelas 7. Seperti itu Pak ya hari ini ya? Oh iya. Jam pelajaran ketiga. Oh di jam pelajaran ketiga. Oke Pak. Baik kalau begitu Pak. Nanti kita langsung ke kelas saja sebentar ini setelah Bapak mempersiapkan perangkat pembelajaran Bapak. Saya akan melihat di kelas nanti dan akan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi dalam kelas ya Pak ya. Dan nanti setelah Bapak laksanakan observasi atau pembelajaran literasi, kita akan adakan percakapan terakhir. Namanya pasca observasi, di mana nanti akan dihadiri oleh Bapak Sabarudin SPD, MPD, selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-9 di SMP Negeri 3 Sendiri. Pertanyaan terakhir Pak di pra observasi ini. Apa yang ingin Bapak capai dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak? Baik. Terima kasih Pak. Mungkin saya akan dapat gambaran media apa yang saya gunakan. Ya. Apakah metode dan strategi pembelajaran berhasil atau masih perlu ditingkatkan lagi? Oke, baik seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak ya. Bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini dalam percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi yang akan kita laksanakan sebentar ini Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas. Kita akan menuju ke kelas sebentar di kelasnya Pak Asnir SAG MPD, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para anak sekalian, sekarang saatnya kita memasuki pelajaran pendidikan agama Islam. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa ja'alna minal afiyah. Saya kembali lagi mengingat apa program-program kita sebelumnya yang harus kita tindak lanjuti. Program kita bersama-sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah tadi kita harus hafal dengan benar, lancar di dalam bulan Februari ini. Dan sekarang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang baca, tulis, Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Coba ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, baca lagi ulang ini. Malikin nas. Malikin nas. Ya, baca Biryal Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, demikian pembelajaran kita. Semoga kita mendapatkan berkah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di kegiatan pasca observasi. Sebagaimana penyampaian sebelumnya bahwa setelah percakapan pra observasi dan juga kegiatan observasi di kelas, kesempatan kali ini kita akan laksanakan kegiatan pasca observasi, di mana pada kegiatan ini saya sendiri Muhammad Isbat SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 3 Segiri,
dan Bapak M. Asnir SAG MPD selaku observer di kelas, dan juga ada Bapak Saparudin SPD MPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-9 di SMP Negeri 3 Sendiri. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Asnir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Bapak-Bapak di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sendiri. Baik, kita mulai saja Pak ya. Baik, selamat pagi jelang siang Pak Asnir. Terima kasih telah menyediakan waktu kembali untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi observasi kelas sebelumnya. Bagaimana perasaan Bapak menilai performa dalam kompetensi Bapak tersebut? Ya, secara keseluruhan saya merasa bahwa saya telah menghasilkan yang baik dalam kompetensi observasi kelas diawali dengan peraturan-peraturan yang ada. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu menampilkan yang terbaik Ya, dan semua anak-anak ternyata aktif dan terlibat penuh semangat dalam kelas. Namun demikian tentu masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. ya, yang perlu diperbaiki Pak. Terus itu yang baik, boleh. Ya. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Tadi setelah pengamatan di kelas, saya telah melihat bahwa Bapak telah melakukannya dengan sangat baik. Sesuai dengan standar yang kita rujuk pembelajaran yang berpihak pada siswa, dengan lebih mengutamakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan penuh semangat, dan kedepannya pembelajarannya saya yakin akan semakin lebih baik lagi. Ya. Saya senang mendengar itu Pak, dan terima kasih atas informasinya. Ya, baik Pak. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya? Saya berencana Ya Pak? untuk melakukan peningkatan kualitas. Ya, Saya sebagai guru dengan cara aktif di MBNT dan sebagai pendengar aktif yang baik, ya, sering mengikuti seminar atau workshop pengembangan kompetensi ya. baik secara daring maupun secara fisik. Sangat luar biasa Pak. Itu adalah langkah yang baik sekali. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses dari observasi sampai observasi di kelas tadi Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu Ya. berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Ya, baik, itu adalah perasaan Bapak setelah observasi Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, dari Bapak Sabarudin SPD IMPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-9. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan observasi kelas yang telah dilakukan oleh Bapak M. Asnir MPD. Kami persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Sabarudin SPD MPD selaku pengajar praktik di angkatan 9 ini di CBT. Saya selama Muhammad Isbat dan yang di observasi kelasnya adalah observasi media. Baik, terima kasih. Saya mendengarkan tadi hikmah hasil pasca observasi yang dibacakan oleh observer oleh Pak Isbat. Yang saya cuma ingin explore di pembelajaran di hasil di observasi tadi ya, yang perlu dieksplor, perlu digali lagi oleh pengajar guru tersebut adalah pembelajaran diferensiasinya. Ya. Artinya walaupun ada tapi masih minim gitu ya, hanya perlu lagi dieksplor nanti di ke depannya. Ya. Yang lain itu sudah bagus, bagaimana Bapak betul-betul membuat siswa lebih aktif di kelas, sudah sesuai dengan pembelajaran yang membuat siswa nyaman, efektif pembelajaran itu sudah cukup luar biasa buat kita. Dan cuma dieksplor itu tadi saya mau highlight dalam bagaimana pembelajaran diferensiasinya Bapak. Walaupun di produk itu atau salah satunya karena konten
atau apakah secara minat gitu Ya. ya. Tapi salah satu di caranya kalau kita mau gali itu pembelajaran improvisasi, salah satu di antaranya sudah cukup luar biasa. Itu bisa kita berbagi dengan teman CBT dan saya juga siap berbagi dengan Pak Ustaz Ya. tentang bagaimana pembelajaran improvisasi. Dan inilah salah satu perbedaannya di pembelajaran kurma ini sebelum merdeka dengan yang lainnya. Ada di situ pembelajaran improvisasi. Ya. Saya kira yang lain sudah luar biasa Pak. Sebab Luar biasa, Pak, ya. Ustaz sudah jelas. Ya. Saya mencoba kagum luar biasa ini bagaimana sang guru Bapak Ustaz bagaimana mengefektifkan membuat sesuatu betul-betul aktif dengan pasar. Ya. Kerja segera cukup demikian tidak penguatan. Ya. Baik, terima kasih atas penguatannya Pak, atas saran dan motivasi serta petunjuknya telah berkunjung di sekolah kami SMP Negeri 3 sekali. Baik, demikian tadi wawancara di kegiatan pasca observasi di aksi nyata modul 2-3. Semoga apa yang kami lakukan senantiasa bermanfaat untuk pengembangan proses pendidikan terutama di SMP Negeri 3 Sigiri. Sekali lagi terima kasih, saya Muhammad Isbat SPD, Bapak M. Asnir SAG MPD dan Bapak Safarudin SPD MPD mengucapkan insyaallah semua ke depan proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Sigiri semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.